Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan coba menyampaikan materi lanjutan, materi ketujuh yang berkaitan dengan bioindikator kualitas tanah. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bioindikator kualitas tanah beserta ruang lingkupnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi SPI MSI. Nah, pada slide pertama ini yang berkaitan dengan bioindikator kualitas tanah, di sini akan saya sampaikan mengenai 3 submateri ya. Yang pertama berkaitan dengan pengantar dari bioindikator kualitas tanah. Kemudian yang kedua itu hewan tanahnya apa saja. Kemudian juga yang ketiga itu berkaitan dengan tumbuhan, karena tumbuhan juga hidup di tanah ya. Ini adalah beberapa contoh gambar ya, gambar organisme dari biota tanah ya. Nah, kemudian kita masuk ke submateri pertama ya, mengenai pengantar. Jadi ada beberapa senyawa kimia yang berpotensi ya berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia, artinya kegiatan antropogenik ya, baik di perkotaan, pedesaan maupun kawasan industri yang terus-menerus dilepaskan ke lingkungan. Artinya kegiatan manusia ini ya tadi yang berasal dari desa, kota maupun kawasan industri terus dilepaskan ke lingkungan, khususnya nanti tanah ya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia ini itu pasti nanti akan masuk ke tanah ya. Nah, tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem ya. Dan tanah pun itu merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung ya pada kondisi tanah tersebut. Jadi kalau hasil dari kegiatan antropogenik tadi berupa limbah, otomatis akan mempengaruhi dari organisme yang hidup atau bergantung pada tanah. Kemudian faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik ya, yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Nah, bioindikator ini mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misal, akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Di organisme seperti itu, karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa zat kimia dapat menghadirkan beberapa perubahan. Apakah fisiologis? Fisiologis itu proses dalam tubuh ya. Morfologis, bentuk tubuhnya mungkin nanti bisa berubah akibat pencemaran tersebut atau perilaku ketika terpapar polutan tersebut ya. Jadi behaviornya, tingkah lakunya yang tadinya biasa saja mungkin menjadi pasif atau menjadi aktif. Nah, kemudian kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan ini sangat bergantung pada tanah ya, baik makro, meso maupun mikro seperti isopoda biotanya ya, Polembola, Oligochaeta, dan Diplopoda. Ini nanti akan kita bahas ya pada slide selanjutnya secara jelas. Nah, telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Nah, Isopoda, Polembola, Oligochaeta, dan Diplopoda ini diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga biasa digunakan dalam penilaian tanah. Nah, tanaman tingkat tinggi itu seperti apa? Jadi tanaman tingkat tinggi itu mungkin tanaman atau tumbuhan berbiji yang berkembang biak secara seksual. Nah, ini salah satu contohnya adalah tumbuhan lumut ya, Birophyta yang tingkat tinggi ya. Kemudian juga ada tumbuhan atau tanaman paku ya. Kemudian juga tumbuhan atau tanaman berbiji ya seperti Spermatophyta ya. Ini salah satu contoh dari tanaman tingkat tinggi. Nah, kemudian untuk submateri yang kedua adalah hewan tanah. Nah, hewan tanah ini dibagi ke dalam 2 ya. Ada invertebrata ini yang akan kita bahas terlebih dahulu ya. Nanti kemudian yang kedua ada ular buta, Ramotipops braminus ya. Nah, untuk invertebrata sendiri, menurut Fontanetti et al. Ya 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah
dan tanaman tingkat tinggi ya yang tadi saya sebutkan ya, Gyrophyta, Spermatophyta maupun tanaman paku telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Isopoda, Colembola, dan Diplopoda. Nah, ini merupakan kelompok arthropoda tanah dari kelompok hewan Saprophagus ya. Saprophagus atau Saprophag ya. Ini merupakan sebutan bagi hewan pemakan bahan-bahan organik ya, Saprophagus atau Saprophag. Bahan-bahan organik ini bahan-bahan organik yang telah mati. Nah, hewan yang bersifat Saprophag atau Saprophagus ini biasanya disebut juga detritor ya atau detritus. Nah, yaitu biotanya ada Isopoda, Colembola, Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling penting, paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah. Karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya ya. Ada Annelida ya, kelas cacing-cacingan khususnya Oligochaeta juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Nah, invertebrata ini merupakan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini, maksudnya yang berada di tanah ya, dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasah daun yang terkontaminasi ya. Oligochaeta ini dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edafik ya. Nah, jadi ada beberapa faktor ya yang menjadikan cacing tanah ini sebagai bioindikator yang sangat baik untuk toksisitas zat-zat kimia dalam tanah ya. Contohnya itu seperti salah satunya adalah spesies Eisenia foetida, ada juga Eisenia andrei ya, yang dipilih untuk beberapa uji toksisitas untuk pendaftaran agrokimia ya di beberapa negara ya, itu sudah terinput ya dua spesies tadi ya yang Eisenia ya, baik dari foetida maupun andrei. Nah, spesies lain seperti Lumbricus terrestis dan Lumbricus rubellus ini telah banyak juga digunakan dalam studi bioakumulasi logam ya, jadi untuk toksisitas maupun untuk unsur logam lainnya ya. Oke, selanjutnya, nah cacing tanah juga dapat menunjukkan kualitas tanah ya. Cacing tanah juga dapat menunjukkan kualitas tanah ya dengan yang pertama adalah kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu ya. Artinya keberadaan si cacing itu, kelimpahannya itu bisa menunjukkan kualitas tanah, apakah sedikit itu berarti tidak subur, banyak itu berarti subur ya. Dan kemudian kedua adalah perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, preferensi, penghindaran atau aktivasi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh ya, tadi karena mungkin salah ada beberapa sebagai bioindikator logam tadi ya. Kemudian yang keempat adalah biokimia atau sitologi stres, biomarker dari cacing. Nah ya, jadi data kelimpahan cacing tanah ya seperti tadi kelimpahan tadi ya, data kelimpahan cacing tanah ini mungkin tidak hanya mewakili kualitas tanah karena cuaca dan makanan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi. Artinya keberadaan cacing tanah itu selain dipengaruhi oleh pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, juga dipengaruhi oleh tadi cuaca ya, faktor alam maupun makanan ya, yang merupakan salah satu faktor pembatas. Nah, kemudian kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksikologi adalah Isopoda ya. Isopoda merupakan salah satu ordo terbesar dari Crustaceae ya, dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagai hewan laut ya, yang sebagian besar dominan itu berada di laut. Nah, Isopoda terrestrial juga telah digunakan dalam uji toksisitas tanah. Ya, dan parameter utama evaluasi ini adalah kelimpahan dari individu setiap Isopoda ya, tingkat reproduksi dan juga kelangsungan hidup dari Isopoda sendiri. Nah, ini adalah beberapa gambar ya, beberapa gambar jenis dari Isopoda ya, Isopoda yang berukuran kecil ya, mikro, maupun yang berukuran besar ya, yang biasanya berada di perairan laut ya.
Nah, ini adalah beberapa jenis spesies dari isopoda. Nah, logam adalah agen toksik utama ya yang dievaluasi menggunakan isopoda. Artinya dievaluasi ini ya dimonitoring oleh isopoda, karena invertebrata ini, isopoda ini mengakumulasi unsur-unsur logam tersebut ya. Nah, kemudian setelah isopoda ini adalah diplopoda ya. Jadi pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebutkan dalam beberapa literatur ya, pentingnya diplopoda ya dalam tadi aerasi maupun pemupukan tanah. Nah, karena kebiasaan para diplopoda ini adalah merupakan penjajah dari berbagai lapisan tanah, karena tanah juga memiliki beberapa lapisan. Nah, diplopoda ini ada di berbagai tingkatan lapisan tanah. Hewan-hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan zat kompleks di dalam tanah. Nah, sebagian besar studi dalam literatur menggunakan diplopoda sebagai bioindikator tanah terkait dengan logam ya. Jadi diplopoda juga sebagai bioindikator yang melibatkan asimilasi logam dengan spesies. Contohnya adalah beberapa spesies, misalkan Glomeris marginata. Dalam penelitian tersebut ya yang berkaitan dengan Glomeris marginata, diverifikasi serapan tembaga seng ya dan kadmium CD yang lebih tinggi oleh hewan yang terkumpul di tanah yang terkontaminasi bila dibandingkan dengan hewan yang dikumpulkan di lingkungan yang tidak terkontaminasi. Artinya gini, artinya si hewan yang terkumpul di dalam tanah itu, yang terkontaminasi itu lebih baik dibandingkan dengan hewan yang kita masukkan ke tanah yang terkontaminasi. Jadi kalau misalkan sudah di habitatnya dan sudah ada di dalam habitatnya, itu lebih baik jika kita menginduksi dari organisme luar atau membawa dari biota luar, kita masukkan ke tanah yang terkontaminasi, karena ini berkaitan dengan adaptasi dan aklimatisasi tadi ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hewan dari diplopoda ya. Diplopoda itu millipede ya, atau kaki seribu ya, salah satu jenisnya. Hewan-hewan yang memiliki kaki yang banyak ya, ada lipan juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolembola. Kolembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi ya. Jadi ini sangat sensitif ya kolembola ini. Nah, beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih kolembola sebagai bioindikator ini seperti keberadaan di semua ekosistem ya. Jadi berada di beberapa ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statik, artinya banyak ya, karena kita dalam melakukan uji statistik ya, baik menggunakan Excel maupun SPSS, itu biasanya membutuhkan beberapa minimal data jumlah individu per individu. Nah, kemudian selain itu mereka memiliki siklus hidup yang pendek ya, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan karena mereka bersentuhan langsung dengan tanah, mereka lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem, karena siklusnya tadi yang pendek ya, jadi sensitivitasnya tinggi. Ini merupakan salah satu contoh ya dari jenis kolembola ya. Nah, kemudian yang bagian B kita masuk ke nematoda ya. Tadi untuk yang bagian hewan tanah ya, ada invertebrata, yang A-nya adalah isopoda, kolembola, dan diplopoda. Yang bagian B adalah nematoda. Nah, nematoda ini banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nah, nematoda bebas maupun tanah ini menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Jadi nematoda ini memiliki peran penting dalam food webs. Nah, apa itu food webs ya? Jadi jangan bingung antara food webs dengan food chain ya. Kalau food chain itu rantai makanan ya. Jadi peristiwa makan dan dimakan ya, proses makan memakan suatu organisme dengan organisme lainnya. Tetapi kalau food webs itu gabungan dari banyaknya rantai makanan ya. Nah, nematoda ini memiliki sifat. Yang pertama itu respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel ya. Jadi respon terhadap pencemar itu ya juga bagus ya, karena memiliki lapisan kulit permeabel ya. Kemudian yang kedua, sifat tahan, semisal
inaktif bila di lingkungan tidak mendukung, jadinya akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Nah, sementara Dorylamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Jadi nematoda ini mempunyai protein kejut panas ya, atau heat shock protein. Nah, ini dapat dihemat. Nah, protein tersebut akan meningkat bila ada tekanan panas logam ataupun racun ya. Kemudian yang ketiga ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitasnya. Jadi kebanyakan nematoda ini bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Jadi nematoda ini biasanya menjadi hewan tanah yang terakhir mati ya pada tanah tercemar atau tanah terpolusi, karena tahan terhadap kekeringan dan pulih sering peningkatan kelembapan ya. Kemudian yang keempat adalah nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk, morfologi, dan jenis makanannya. Artinya mudah ya. Nah, kelimpahan relatif dan ukuran yang khas memudahkan pengambilan sampel, proses ekstraksi, serta relatif lebih mudah daripada hewan lainnya ya. Jadi karena kelimpahannya yang bisa dikatakan cukup tinggi ya, kemudian ukurannya yang khas, kemudian juga memudahkan dalam pengambilan sampel ya untuk yang nematoda ini. Oke, selanjutnya ya. Nah, jadi berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda ini terdiri atas 6 kelompok. Yang pertama adalah pemangsa algae atau lumut ya, moss feeder. Yang kedua ada pemangsa jamur, fungal feeder. Yang ketiga ada pemangsa bakteri, bacterial feeder. Kemudian juga ada predator secara luas atau umum. Yang kelima ada parasit pada serangga, dan yang keenam ada parasit pada tumbuhan. Nah, tanah yang dikuasai oleh nematoda ya, khususnya adalah yang pemangsa jamur ya, yang fungal feeder, ini biasanya adalah tanah yang berkualitas atau bisa kita katakan tanah sehat. Karena apa? Karena suplai mineral tanah ini terjaga dan tersedia baik untuk menopang kehidupan dari nematoda sendiri maupun bagi jamur. Jadinya pemangsa jamur ini, fungal feeder ini, yang kedua ini dikatakan sehat tadi ya. Namun demikian ya, apabila tanah dikuasai oleh nematoda yang bersifat parasit ya, yang bawahnya yang baik serangga maupun tumbuhan yang bersifat parasit terhadap tumbuhan, maka dapat dikatakan tanah tersebut tidak berkualitas atau tidak sehat ya. Jadi tanah yang dikuasai oleh nematoda parasit pada tumbuhan itu tidak sehat, tapi kalau yang dikuasai oleh pemangsa jamur, fungal feeder itu bisa dikatakan sehat. Salah satu indikator yang mempermudah kita untuk mengidentifikasi kondisi tanah ya. Kemudian selanjutnya adalah ular buta ya, Rhamphophyclos braminus ya. Jadi ada invertebrata ya untuk submateri hewan tadi ya. Ada juga ular buta. Nah, ular buta jenis Rhamphophyclos braminus ini hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan prioritas tanah yang tinggi. Jadi kadarnya ini semuanya tinggi. Nah, kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Jadi ada tidaknya ular buta ini berkaitan dengan kualitas kesuburan tanah. Nah, populasi dari Rhamphophyclos braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Nah, jadi ular tipe ini ya, fosorial kehidupannya ini dipengaruhi oleh kelembapan tanah yang optimal. Kelembapan tanah ini berhubungan dengan kadar air tanah. Jadi kelembapan tanah ini menentukan mekanisme penyesuaian kelembapan tubuh ular yang berkaitan dengan mekanisme menjaga kestabilan metabolisme dan keseimbangan hemostatisnya ya. Jadi sebagai kelompok Poikiloterms dan reptil fosorial ya, ular akan mencari tipe habitat yang sesuai dengan suhu lingkungan yang memungkinkan adaptasi suhu tubuhnya lebih optimal ya. Ini merupakan salah satu jenis ular kita ya. Nah, kemudian tumbuhan, sekarang kita bahas submateri yang terakhir ya, tumbuhan.
Tadi yang pertama pengantar, yang kedua kemudian ada hewan ya, yang ketiga ada tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan ini terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik ya, genotoksik dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya yang berbiaya rendah dan perawatan yang relatif murah dibandingkan dengan mamalia ya. Jadi tanaman ini cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan atau dari kondisi lingkungan ya. Nah, tumbuhan ini dapat langsung terkena kontaminasi tanpa pengenceran atau penyaringan sampel, berbeda dengan tadi hewan ya. Kalau ini tanpa pengenceran atau penyaringan sampel, jadi sudah langsung terkena karena dia sifatnya pasif dalam bergeraknya tumbuhan ini ya. Nah, kemudian berdasarkan Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan sebagai bioindikator adalah yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi adalah eukariota. Dengan demikian struktur dan organisasi selulernya ini mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan, jadi mempermudah karena hampir sama dengan manusia ya. Kemudian yang kedua adalah teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit ya. Tadi penelitian yang dilakukan oleh Fontanetti et al. Nah, kemudian yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Kemudian yang keempat adalah pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH dan suhu ya. Yang kelima adalah tumbuhan tingkat tinggi ini dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi ini dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. Nah, yang ketujuh dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan merupakan salah satu jenis yang sangat andal. Kemudian yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Fontanetti et al. Yang ke-10 dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang ke-11, studi genotoksis dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik ya. Nah, selain beberapa keuntungan tadi yang disampaikan oleh Fontanetti et al, juga ada beberapa keterbatasan ya. Nah, salah satu keterbatasan yang dilakukan menggunakan tumbuhan sebagai bioindikator adalah kurangnya sensitivitas untuk kelas promutagen tertentu seperti apa, nitrosamin. Kemudian juga ada amina heterosiklik ya, ada juga beberapa kelas PAH. PAH itu polisiklik aromatik hidrokarbon ya. Jadi untuk materi tentang PAH pernah saya sampaikan pada mata kuliah bioremediasi, jadi bisa dicek video-video saya sebelumnya yang sudah pernah saya upload ya. Jadi tentang PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, kemudian untuk tumbuhan ini contohnya seperti apa sih tanamannya? Bisa kita ketahui bahwasanya ada, mungkin salah satu contohnya adalah tanaman bawang ya, atau Allium cepa ya, bawang bombay, Allium cepa. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanaman yang paling banyak digunakan untuk menentukan efek sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik dari banyak zat yang ada di tanah. Karakteristik kinetik selulernya ini mendukung pertumbuhan akar yang cepat karena banyak sel yang mengalami pembelahan. Nah, itu merupakan salah satu contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai bioindikator ya, bawang bombay atau Allium cepa. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan bioindikator kualitas tanah ya. Silakan bisa di search di internet ya, masih banyak materi-materi lainnya. Juga silakan dipahami materi-materi yang berkaitan dengan materi bioindikator kualitas tanah ini. Cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.